nggak boleh, yang dia boleh hanyalah kalau dia marah itu adalah agresif, ya dia akan tumbuh menjadi anak yang agresif. Bentuk bahwa menjadi glowing itu salah satunya adalah dengan pola hidup yang sehat. Bisa melindungi seorang anak dari perilaku berisiko adalah nomor satu, ketika dia merasa dicintai dan diterima. Dan mencintai anak remaja itu lebih sulit daripada mencintai bayi. Konflik kan lebih sering antara orang tua dengan anak remajanya. Lu bisa dong membantah. Masa dia mau jadi penurut terus-menerus? Ya enggak dong. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Teteh di Tipot, ngobrol seru bareng Teteh. Ya, hari ini Teteh bareng sama bintang tamu yang keren banget, yaitu Dr. Francisca Handi, ya dok. Dr. Francisca Handi, spesialis anak. Wah, karena Teteh pasti anak-anak, Teteh butuh dokter anak. Ada teman-teman remaja, karena teman-teman remaja itu kalau di dokter spesialis anak itu sampai 18 tahun ya dok? Iya. Oh betul. Iya betul, karena masih definisi anak ya. Berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum. Apa kabar nih dok? Baik. Luar biasa nih dokter. Terima kasih sudah mampir di rumah Teteh ya dok ya. Enak banget rumahnya. Aduh, enak banget bisa mampir sore ini. Wah, luar biasa. Ya teman-teman, Dr. Francisca Handi ini selain menjadi dokter spesialis anak, ya pengetahuan Teteh nih, menghafal nih dok. Juga seorang dosen di Fakultas Kedokteran nih dok. Iya. Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Pelita Harapan. Seorang ibu dari 2 orang anak dan juga punya hobi traveling, jalan-jalan. Paling jauh kemana dok? Paling jauh kemana ya? Udah kemana-mana kali ya, luar negeri. Terus di Indonesia paling jauh kemana dok? Papua. Wow. Dan pasti aku yakin banget itu dalam penyuluhan remaja juga, enggak? Iya, ngasih kuliah tamu, bukan jalan-jalan ya. Bukan jalan-jalan. Oh iya, tapi nggak apa-apa lah dok ya. Hambi gitu ya, karena kan luar biasa nih. Terus juga selain traveling, hobinya masak. Ya. Makannya lebih hobi sih. Oh, makannya. sama memenuhi saja kebutuhan masak. Sama ya dok ya. Traveling, masak, terus karena kesukaannya warnanya biru, jadi Teteh hari ini pakai baju biru. Kita matching loh. Iya ya. Iya, birunya ya. Iya, aku nanya kan, nanya dress code-nya apa? Terserah ya. Jawabannya terserah gitu. Dress code-nya apa terserah. Iya dok, saya sebenarnya orang yang suka pengagum nih teman-teman. Maksudnya dalam arti yang senang sama orang-orang yang berkecimpung salah satunya di dunia kesehatan gitu dok. Salah satunya juga senang mendalami kenapa sih orang tuh milih jadi itu gitu dok. Nah kalau dokter sendiri kenapa dok? Supaya ini teman-teman juga punya, kayaknya aku bisa deh kayak gitu. Kenapa dok? Mbak Selvi dulu dong, kenapa? Kenapa? Juga orang kesehatan. Orang kesehatan ya. Karena saya host. Oh iya. Gak boleh tukeran ya? Gak boleh. Maaf ya dokter, kenapa dokter memilih nih atau memperkenalkan diri lah, bolehlah sama teman-teman remaja di sini. Oke. Sebenarnya mungkin bukan hanya teman-teman remaja, tapi juga para orang tua dari remaja atau guru-guru atau siapapun yang nemenin remaja gitu ya. Saya Dr. Siska, saya dokter anak, sehari-hari mengajar di FKUPH dan berpraktek di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Kenapa pengen jadi dokter anak? Dari dulu emang pengen jadi dokter anak tuh. Saya ingat banget dari sebelum sekolah. Saya belum sekolah tuh. TK belum malah. Belum sekolah. Oh. Jadi mau sekolah biar jadi dokter gitu. Pengen jadi ngikut tetangga gitu ya, ke sekolahannya gitu. Tapi ya cuma di pagar doang gitu, diem aja gitu. Terus ya pokoknya terus jadi pengen jadi dokter anak tuh sejak kelas 3 SD. Itu sih cita-cita masa anak-anak aja. Mungkin karena yang dilihat ya. Iya benar. Benar. Terus kan bapak saya tuh
kerjanya di bank gitu ya. Kalau ke kantor bapak saya, ngerjainnya tumpukan kertas-kertas gitu ya. Kayaknya membosankan sekali ya pekerjaannya ya. Oh, gitu. Kerjanya dengan kertas-kertas gitu. Saya mau kerjanya sama manusia deh biar nggak bosen. Ternyata pakai kertas juga ya. Tahu rasain betul. Oh, pakai kertas juga ternyata. Iya. Pakai admin juga. Admin juga. Tetap ya, Dok ya. Tetap ternyata. Iya, tetap. Terus, Dok, berarti memang sudah dari dulu nih, dari kecil ya. Karena sekarang juga bergeser nih, Dok, kalau ngomongin masalah cita-cita ya. Kayak pengen jadi apa sekarang? Bukan jadi dokter kayaknya ya. YouTuber, Bang. Bukan, Jadi? bukan. Selebgram gitu, YouTuber Iya, gitu ya. Tapi sebenarnya juga nggak jadi masalah sih ya kalau misalnya jadi itu, cuman jangan sampai YouTubernya juga yang kontennya yang buruk gitu ya, Dok ya. Kontennya juga yang baik-baik, yang itu bisa memuat banyak materi-materi bagus ya, Dok ya, bukan flexing doang misalnya gitu ya, bukan gaya hidup yang jelek aja gitu teman-teman, tapi teman-teman juga bisa jadi selebgram atau YouTuber juga dengan konten-konten yang menarik dan mendidik tentunya gitu. Tapi kadang-kadang suka nggak ini, Dok, bisa SD dokter, SMP apa gitu, SMA stabil. Makanya tercapai ya teman-teman, saking stabilnya ya dari anak kecil gitu Kurang ya. gaul ya tempatnya ya mungkin ya. Iya. Baik, dokter, karena dokter menjadi dokter spesialis anak nih gitu ya. Apa saja sih, Dok, nih penyakit terbanyak pada remaja yang dokter tangani gitu ya? Karena mengingat, Dok, sekarang PTM atau teman-teman mungkin tahu penyakit tidak menular. Itu kan sekarang jadi penyakit apa ya? Yang digandrungi, jangan digandrungi ya. Yang penyakit Yang ya, Dok ya. Yang semakin banyak. Justru malah bukan lagi sama lansia atau orang dewasa, Dok, tapi sama remaja nih sekarang gitu. Nah, apakah banyak juga, Dok, anak-anak atau remaja yang dokter tangani nih di rumah sakit gitu, terdapat nggak sih PTM gitu kayak hipertensi, diabetes pada anak-anak remaja sekarang? Sebetulnya secara umum remaja adalah populasi yang paling sehat dibanding kelompok usia lainnya ya. Benar. Dibanding balita, dibanding lansia, remaja adalah kelompok usia yang paling sehat. Jadi kalau secara umum, kalau misalnya di persentase sehari-hari melayani pasien remaja, berapa banyak yang hipertensi? Ya, sedikit banget, gitu kan. Kalau penyakit tidak menular yang masih mungkin agak lebih banyak ya, seperti asma misalnya ya, yang dibawa dari kecil gitu kan, atau misalnya diabetes mellitus tipe 1 gitu ya, itu kan memang dari lahir ya, gitu. Ada thalassemia itu kan juga penyakit tidak menular ya, tapi kan dari lahir tuh gitu. Nah, tapi peran remaja itu sebetulnya karena dia umumnya itu sehat ya, tetapi bagaimana remaja itu bertumbuh dan berperilaku keseharian ya, termasuk dalam soal makan dan beraktivitas, itu yang akan dia bawa sampai dia nanti besar gitu. Jadi pentingnya masa remaja adalah untuk mencegah jangan sampai penyakit-penyakit tidak menular itu nanti muncul. Ya. Bahwa memang sekarang trennya itu menjadi lebih muda. Karena kan angka makan kita tambah jelek. Betul. Ya, karena juga industri itu kan ya kayak mewarnai hidup kita sehari-hari ya, industri makanan. Dan remaja adalah kelompok yang menjadi target pemasaran. Karena apa? Karena kalau dia udah kena di masa remajanya, dia akan menjadi pelanggan setia yang panjang. Habit ya? Jadi habit buat dia. Kan jadi nggak cuman 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menjadi pelanggan, menjadi konsumen dari produk tersebut. Contohnya rokok. Ya kan? Iya, betul. Rokok kan menyasarnya anak muda. Semakin muda itu anak, artinya dia semakin lama menjadi customernya. Ya kan? Tadinya anak sekarang berapa tuh? Diskusdas. Udah muda kan, bisa 13 tahun, usia SMP, mulai merokok. SD juga ada, Dok? SD juga ada, ya. Artinya kan, itu kan ada adiksinya kan? Betul. Ya kan? Kecanduan.
Nah dia kan akan menjadi pelanggan setia tuh, gitu ya. Terus belum lagi soal makanan, gula, garam, itu kan sebenarnya juga ada sisi adiksinya. Kepengen lagi ya kan. Kalau ngemil emping gitu ya, misalnya ya, keripik gitu kan. Bagi sampai nonton Korea ya, Dok? Iya. Popo. 싫어요. Kok kayaknya susah berhenti ya? Oh iya benar ya. Benar-benar. Nyandu gitu ya. Iya benar-benar. Kenapa anak-anak selalu orang tua ya, dok ini ya anak saya susah makan. Tapi kalau makan ayam Kentucky dia doyan banget loh dok. Itulah tujuannya si ayam tepung itu dibuat. Oh gitu. Pasti dia, maksudnya anak lebih kepengen, Iya, jadi lebih kepengen lagi. Rata-rata junk food itu begitu. Gurihnya, Polanya, enaknya. gurihnya, enaknya gitu. Jadi ada unsur adiksinya. Benar, Makanan benar. tidak sehat itu. Benar. Ya. Makanya saya juga suka bilang nih dok, kenapa makanan bakso atau sop bakso buatan ibu di rumah kayaknya lebih nggak enak dibanding bakso di luar misalnya. Iya. Ya iya dok, mecinnya ibu di rumah kan satu sendok buat kuali besar tuh. Tapi kalau yang di luar mungkin kan satu abang-abang satu mangkok berapa jadi kerasa banget gitu enaknya gitu ya dok ya. Iya. Gitu seperti itu. Oke. Iya. Jadi sebetulnya buat pencegahannya dok ya. Pencegahan, tapi bahwa memang nilai angka kesakitannya menjadi semakin muda. Karena industri itu udah melekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi memang semakin muda. Tapi kalau misalnya disebut persentasenya dibandingkan dengan lansia yang datang dengan hipertensi dibanding dengan anak muda yang terjelas jauh persentasenya. Tetapi usia menjadi semakin muda, stroke menjadi semakin muda, DM tipe 2 menjadi semakin muda gitu. Karena kan angka kegemukan juga sekarang makin banyak. Iya. Angka betul. kegemukan dibandingkan dengan angka gizi buruk itu kecepatan bertambahnya itu 2 kali lipat lebih besar. Oh iya, ini jadi Percepatan kayak kesindir angka. sih teteh itu. Tapi nggak apa-apa dok, saya nggak kesindir sih sebenarnya, cuman katanya sih cuman salah planet tempat tinggal aja. Karena kalau di planet Mars kita berapa kilo lebih ringan ini ya. Di Jadi bulan. harus pindah. Nggak punya gaya gravitasi. Timbangan yang selalu menganan ya. Bener-bener dok. Aduh, oke. Jadi memang untuk mencegah ya teman-teman supaya tadi penyakit-penyakit yang biasanya diderita sama lansia dan dewasa itu ini lebih cepat gitu ya, angkanya lebih muda lah gitu. Lebih muda dan lebih berat. Banyak yang jadi lebih berat. Iya. Ya kan? Karena komplikasi ya dok. Karena komplikasi macam-macam. Komplikasi. Oke. Nah dok, berkaitan dengan PTM nih, itu kan kaitannya sama gizi dan sebagainya nih. Apa betul dok pada remaja gitu, maksudnya pada siapapun sih ya, PTM itu hanya genetik gitu dok? Apa ngaruh banget nggak sih dari gaya hidup gitu? Ya mungkin kita jelasin dulu ya PTM itu apa. Penyakit tidak menular. Jadi kalau dalam garis besarnya penyakit kita bedakan penyakit menular dan tidak menular. Kalau menular kan jelas ya ada agentnya, ada entah bakteri, entah virus, entah jamur, parasit. Nah kalau tidak menular ini tidak ada agentnya nih ya, tidak ada benda asing yang masuknya. Tapi ini sebetulnya luas banget nih penyakit tidak menular. Mulai dari ya kalau kita yang pengelompokan yang sangat umum ya, itu mulai dari kecelakaan, ya kan, masalah kesehatan jiwa, masalah penyakit kongenital, penyakit bawaan, itu kan, itu juga tidak menular kan pada dasarnya gitu ya, gitu. Jadi dan yang lainnya adalah kelompok penyakit tidak menular lainnya adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Gitu ya. Jadi penyakit tidak menular ini ada banyak nih kelompok-kelompok kecilnya lagi. Penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup, penyakit karena bawaan genetik, penyakit karena alergi misalnya gitu kan. Lalu penyakit karena masalah kecelakaan dan kesehatan jiwa gitu. Tapi ada beberapa yang beririsan, misalnya penyakit alergi pada anak. Asma pada anak pencetus paling seringnya adalah infeksi virus. Nah, ini kan ada irisan ya sama penyakit infeksi. Atau misalnya alergi itu ada faktor genetiknya, gitu. Jadi ada irisannya. Ya.
Kalau yang terkait gaya hidup itu kencing manis, penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, yang kemudian bisa berkembang jadi stroke, itu memang ada aspek genetiknya, ya. Tetapi yang lebih besar adalah aspek gaya hidup yang diajarkan di rumah. Jadi kan satu rumah itu bukan karena genetik saja, tapi karena makannya sama. Oh iya, Gaya hidupnya gaya sama. hidup yang di awal dulu nih ya, di Iya, rumah. yang diajarkan Sebelum di rumah. jajan di luar gitu ya, tapi yang di rumah dulu nih. Ya, jajan di luar pun kan karena ajaran di rumah. Oh, Anak jajan kan dia belum punya duit. oh iya dikasih ya. Dikasih kan sama orang tuanya kan. Ini jajan aja gitu. Iya, kan terus kemudian harus ada terms and condition kan ya, misalnya ya. Ada aturan kan harusnya kan, misalnya gitu, dikondisikan lah bagaimana gitu kan. Itu kan didikan di rumah gitu. Gaya hidup, terus lalu anak kan juga melihat bapak ibunya sendiri gimana pola jajannya. Bener. Nah itu yang suka salah, misalnya gini, makan sayur supaya sehat, ibunya nggak suka sayur Iya. misalnya ya, atau ibunya cuman merintah aja, sedangkan anak butuh sosok ya. Biasanya kalau anak-anak itu butuh figur ya untuk nyontohin. Karena kan sering nih, oh ini soalnya dulu eyangnya hipertensi nih, jadi nurun juga nih ke anaknya hipertensi. Ada aspek genetiknya, tapi yang paling berperan adalah sebetulnya karena dia punya pola hidup yang sama. Termasuk semua penyakit-penyakit tidak menular itu kan dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola stres harian. Mengelola stres harian itu terkait sama kemampuan seseorang meregulasi emosi. Wah penting nih. Iya kan, ya kan, ya manggisi mangkidu kan, anak-anak kan juga akan melihat ya bagaimana cara orang tuanya meregulasi emosinya, cara mereka marah, cara mereka kecewa. Oh ditiru ya? Iya, ditiru, dilihat, dan mungkin ajaran-ajarannya kayak anak cowok jangan nangis gitu. Oh iya benar. Ya kan, padahal kalau anak cowok nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D, yang dia boleh hanyalah kalau dia marah itu adalah agresif, ya dia akan tumbuh menjadi anak yang agresif. Dia nggak bisa mengekspresikan emosinya dengan cara-cara lain yang sebetulnya beragam. Marah agresif jadinya, kecewa agresif jadinya, frustasi agresif, dia takut jadinya agresif juga. Karena dia nggak boleh nangis, nggak boleh curhat, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan, banyak gitu pembatasannya misalnya. Jadi regulasi bagaimana keluarga itu meregulasi stresor harian itu juga kebentuk tuh dan berperan pada pembentukan penyakit tidak menular. Oh menarik sih ini, benar ya. Mulai dari rumah, mulai dari rumah ya teman-teman ya. Bahkan teman-teman juga mungkin sebagian remaja juga ada dok. Kalau ditanya nih, kenapa nggak sarapan gitu ya? Kenapa? Sebagian mungkin takut telat teh gitu ya, atau sebagiannya lagi belum masak mamanya gitu. Ya saya bilang kan kalian sudah besar ya, sudah dewasa gitu, bisa masak sendiri. Dan mungkin juga bahan-bahannya juga bisa dibelinya tuh tidak pagi itu ya, misalnya sore lah gitu segala macam. Sebenarnya banyak cara ya dok ya untuk bisa hidup sehat. Tapi ya sekali lagi mungkin teman-teman itu juga bisa dirubahnya tuh dari rumah dulu gitu ya dok ya. Tuh, setuju dok. Dari orang tua ya kuncinya sebetulnya ya. Anak itu akan masak ya, maksudnya ketika dia dilibatkan dalam proses masak dari awal ya, dari kecil gitu. Dulu anak saya yang pertama hobi banget masak tuh. Cowok ya dok? Cowok, saya cowok dua-duanya. Nah, jadi remaja ini strategisnya adalah kalau kita bisa ngembangin pola hidup sehatnya, dia akan jadi the next future parents loh. Iya betul. Iya kan? Kalau kita bisa memastikan anak remaja kita itu baik, sehat, punya perilaku yang sehat, nanti dia bisa diajarin masak, berkembang gitu ya, untuk apa? Itu banyak penelitiannya bahwa mengembangkan karakter ya, anak ya, orang yang memang bisa masak itu akan cenderung lebih sehat. Makanya. Iya, jadi kita makan sehat itu faktornya banyak banget. Selain ketersediaan, tapi salah satunya ternyata keterampilannya memasak. Berarti salah dong, suka ada dok di sini yang netizen di IG tuh yang kamu butuh istri yang bisa masak. Kamu nyari istri atau mencari koki gitu. Banyak ternyata butuh juga ya. Masak itu
keterampilan yang harus dimiliki setiap orang selama dia dan bukan cuma punya perempuan ya, bukan cuma perempuan. Emang nggak makan yang laki-laki? Iya, betul. Harus bisa masak. Nah. Dan terbukti kalau ayah itu terlibat dalam menentukan menu, dalam menyiapkan makanan, belanja, masak, pola hidupnya anak-anaknya punya pola makan yang lebih sehat. Itu ada risetnya tuh. Daripada kalau hanya ibu yang terlibat. Karena masyarakat kita melihat, oh kalau ibu yang terlibat dalam soal masak, menyiapkan makanan itu sangat biasa. Tapi kalau ketika ayahnya ikut terlibat, itu ternyata lebih mengirim pesan yang lebih powerful ke anak-anak. Sekarang nih ya dok ya, remaja itu cenderung kan lebih mementingkan penampilan fisik. Kayaknya nggak cuma remaja sih, aku juga gitu ya. Akhirnya nih dok, mereka berburu hal yang berkaitan dengan tersebut, misalnya kayak skincarean gitu ya. Tapi cenderung ngelupain masalah gizi dok gitu ya. Jadi kayak pengen glowing tapi di luar aja. Nah berkaitan nggak sih kalau misalnya kita gizi pada remaja ya umumnya gitu, berkaitan nggak sih dengan kesehatan kulit itu sendiri dok? Oh berkaitan banget. Jadi justru karena remaja ingin glowing, ini adalah sebetulnya kesempatan kita ya untuk membentuk bahwa menjadi glowing itu salah satunya adalah dengan pola hidup yang sehat. Bukan hanya makan, tapi juga gerak dan tidur yang cukup nih. Anak-anak sekarang kan tidurnya malam. Iya betul. Masih asik scrolling sosial media, gadget sampai gitu tengah malam, main game sampai tengah malam gitu kan. Nggak ada lah orang yang cantik kalau matanya mata panda mata panda gitu ya. Gitu. Jadi dan tidur itu kan perlu untuk regenerasi sel gitu ya, dan mengistirahatkan tubuh kita, memetabolisme makanan dengan baik. Olahraga juga diperlukan untuk supaya metabolisme tubuhnya bagus gitu ya. Tubuhnya fit, dan makan mah jelas ya. Sayur, buah, protein yang lauk yang dimasak dengan cara yang sehat itu mempengaruhi pastinya jerawat tuh. Iya benar, berpengaruh banget ya dok ya. Bisa kita ngatasin jerawat tanpa benerin makanannya. Nah selain tentang gizi nih dok dan keglowingan tadi ya, ternyata ada kaitannya ya masalah gizi dengan kesehatan kulit gitu ya. Nah remaja juga nih dok punya sesuatu yang sangat penting ya, yaitu masalah pergaulan dok. Kenapa aku bilang penting dok? Aduh, kalau sekarang mikirinnya dok, kalau beberapa tahun belakangan, aku punya klinik konseling remaja nih dok. Mungkin beberapa tahun belakangan itu yang konselingnya tuh yang masalah pacaran. Yang aku suka sama si dia gitu ya, yang lawan jenis nih. Tapi sekarang dok, pacarannya tuh sama jenis gitu ya. Aku jadi makin bingung nih nanganinnya gitu ya. Nah, ada nggak sih dok ngadepin kasus seperti itu gitu, atau mungkin kalau remaja-remaja dengan pergaulan bebas, bahkan bukan pergaulan bebas saja, mungkin sudah yang infeksi menular seksual gitu, datang nggak sih ke dokter spesialis anak, atau itu sudah masuk ke kulit kelamin ya kalau tidak salah, atau anak dulu gitu? Kalau datangnya kemana sih tergantung yang tersedia siapa gitu ya, dan remajanya lebih nyaman kemana gitu ya untuk itu. Pernah nggak ketemu kasus yang seperti itu ya, penyakit menular seksual, HIV pada remaja? Pernah. Kehamilan pada remaja ya pernah gitu ya. Tapi mungkin ini ya, ada apa namanya istilah-istilah yang kita gunakan, kayak apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Ya pergaulan mah atau harus bebas. Ya kan? Iya bergaul dengan bebas orang gitu kan, dengan beraneka ragam gitu. Agak ambigu sebetulnya yang dimaksud dengan istilah pergaulan bebas teh naon gitu ya. Kalau yang dimaksud adalah perilaku seksual beresiko, ya itu kan lebih jelas. Gitu ya. Lebih jelas bahwa memang ya kalau kita mau anak kita itu bertumbuh dan berkembang dengan baik, tidak ada kejadian hal-hal yang inilah ya, yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan masa depannya. Sebetulnya layaknya anak yang masih kecil, kebutuhan remaja itu kurang lebih sama. Jenisnya ya, bentuknya bisa berbeda,
Tapi jenisnya itu harus sama. Perhatian orang tua di sekitarnya, gitu ya. Kemudian sikap yang menerima ya dari orang sekitarnya gitu. Dan kalau anak kecil gitu kan tantrum, nangis, berontak kan kita lebih ya namanya juga anak-anak gitu ya. Kan nggak gimana banget gitu ya kita masih lebih mudah memaafkan ya, menghadapi situasinya mungkin lebih bisa lah gitu ya, ketimbang anak remaja yang misalnya kongko ngerokok gitu ya, atau mungkin mengalami itu. Jangan lupa bahwa setiap masa itu punya tugas perkembangan. Salah satu tugas perkembangan di masa remaja adalah mencoba hal baru, mencoba sensasi yang lebih dari biasanya. Itu memang karena tugas perkembangannya, karena kebutuhan perkembangan otaknya, biologisnya. Tugas orang tua, guru, dokter itu adalah memastikan apa yang dia pilih ada sesuatu yang baik. Nah, ketika tidak memilih sesuatu yang baik, bagaimana dok? Sekarang kalau dia tidak memilih sesuatu yang baik, gini, artinya gimana sih kualitas relasinya? Jadi yang bisa melindungi seorang anak dari perilaku berisiko adalah nomor satu, ketika dia merasa dicintai dan diterima. Nomor satu ternyata itu loh. Bukan pengetahuan, kamu kalau begini nanti kamu sakit A, B, C, D. Kalau kamu begono nanti kamu bisa begini. Enggak. Fear based, karena ketakutan, karena rasa takut itu tidak bisa melindungi anak remaja kita. Tapi yang akan melindungi dia adalah rasa dicintai dan diterima. Nomor satu itu dulu. Dan mencintai anak remaja itu lebih sulit daripada mencintai bayi. Ya kan, dibanding anak kecil. Ya kan, aduh lucunya gitu ya. Diam aja. Ya, kalau anak remaja kan memang tugas perkembangannya adalah membantah. Ya kan? Lebih sensitif. Iya. Jadi kenapa dikit banting pintu? Lebih sulit untuk mencintai seperti kita mencintai anak yang lebih kecil. Menerima dia apa adanya seperti kita menerima anak kecil yang tantrum. Gitu kan. Konflik kan lebih sering antara orang tua dengan anak remajanya. Betul. Bukan antara orang tua dengan anak balita kan. Iya benar. Atau apalagi sama bayi. Nggak bisa ngomong dok. Iya. Itu anaknya sedang melakukan tugas perkembangannya. Dia perlu bisa dong membantah. Masa dia mau jadi penurut terus-menerus? Ya enggak dong. Ya kan, untuk nanti bisa dia survive di kehidupan, dia perlu bisa mempertahankan dirinya, mempertahankan pendapat, dan dia berlatih di masa remaja. Sekarang bagaimana kesiapan orang tua untuk bisa menghadapi sesuai dengan tahapan perkembangannya. Berarti yang satu itu merasa diterima dan dicintai itu. Pantesan nih. Ada remaja misalnya tetap ngeyel gitu ya, dinasihati susah, bla 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 segala macamnya. Misalnya nih ada nih dok, dia lebih seneng nih sama circle yang tanda kutip buruk itu. Kenapa? Ya karena dia diterima. Betul. Di situ ya, diterima apa adanya, merasa nyaman mungkin, dicintai juga gitu. Misalnya, tapi itu PR besar di hampir semua negara timur ya. Bukan hanya Indonesia sih ya. Gitu. Jadi ya nomor satu itu merasa dicintai dan dihargai. Nomor dua yang bisa melindungi anak kita adalah keterampilan meregulasi diri. Kita udah ajarkan belum bagaimana keterampilan meregulasi diri? Gitu kan, belajar, anak diajarin milih dari kecil dan dihargai pilihannya. Mau makan kangkung atau bayam. Kalau pilihannya kayak gitu dok. Kalau makan bayam apa tadi apa Kentucky misalnya. Pilihnya itu dok. Kan tugas orang tua menyediakan pilihannya, ya kan? Dan ini dari kecil kamu memikirkan sederhana, mau pergi mau pakai baju biru mau baju merah gitu kan. Jadi itu kita memupuk bahwa anak itu diajarkan cara memilih dan kemudian kita hargai pilihannya. Tapi kita pastikan kita sebagai provider, penyedia, kita menyediakan pilihan yang baik. Nggak ada pilihan ketiga ya, kangkung bayam ya sayur dua-duanya gitu kan. Nggak ada pilihan ketiga gitu ya. Biasanya anak-anak kan kayak gitu dok milihnya. Iya, cara meregulasi diri, jadi kebiasaan membuat keputusan. Jadi ketika mungkin itu kecil ya, ketika udah agak lebih besar, sekarang mau bikin PR dulu atau mau main game.
Oke. Kalau mau main game, artinya kamu mau berapa lama main gamenya dulu ya. Kamu mau tidur jam berapa? Konsekuensinya apa? Nanti kalau misalnya udah kemalaman ternyata ada PR yang nggak bisa nanya temannya udah tidur misalnya. Kalau main game dulu, gitu kan? Kalau misalnya kamu sekarang pilih PR dulu, gitu. Jadi itu dibiasakan untuk terus gitu ya, memilih dengan segala konsekuensinya. Oke. Gitu. Diambil konsekuensinya sendiri juga. Ya. Dan setiap kali ada kesempatan teaching moment ke anak remaja, kan tadi Mbak Selvi cerita tetap mau nganter anak sekolah, supaya tetap ngobrol. Benar. Jadi itu tuh well connected sama anak kita itu yang bisa, dan selain bisa memastikan dia merasa dicintai dan dihargai, juga itu membuat kita bisa dapat teaching moment. Iya, cerita, Iya, ngobrol. pas nih untuk masukin nilai-nilai ini. Pas nih untuk masukin nilai-nilai ini. Nah, kalau kita nggak pernah ada momennya, gitu kan agak aneh ya. Kak, sini yuk. Iya, Ngomong belajar yang duduk tentang gitu ya. Apaan sih, Mama? Iya, langsung ya udah kayak seminar gitu ya. Mama mau ngomong tentang pergaulan. Apaan sih, Mama? Gitu kan. Iya, Tapi benar. itu kan harus masuk sesuai konteksnya gitu loh. Anaknya lagi cerita ini, Iya, masuk betul. gitu ya. Misalnya anak saya cerita kalau misalnya temennya napok ininya pantatnya gitu ya. Itu gimana gitu. Nah, itu kita kan bisa masuk tuh ke situ tentang nilai-nilai bagian tubuh mana yang boleh disentuh Betul. gitu. Bersikap asertif itu bagaimana. Itu kan masuk di situ. Tapi kan nggak mungkin lagi sarapan nanti kalau ditepuk pantat aneh gitu ya. Benar. Bagaimana kita punya teaching moment itu kalau bapak ibunya asik sama gadget, anaknya juga asik sama gadget benar. itu. Masing-masing. Semakin terdisconnect kita ya nggak akan dapat teaching moment dan nggak bisa dapat itu. Bagaimana ngajarin anak meregulasi diri? Oke. Ya, karena butuh teaching moment untuk bisa masukin nilai-nilai. Bagaimana dia yang akan melindungi dia, yang akan membuat dia memilih hal yang baik, gitu ya. Nah, abis itu tentang regulasi emosi. Itu penting tuh. Keputusan kita, pilihan kita seringkali didasari oleh emosi. Gue lagi sebel sama dia. Iya, benar. Itu ya. Oke, itu kan ya, itu topik tersendiri lagi ya, berarti regulasi emosi. Jadi bagaimana mengenali emosi? Emosi itu kayak awan, nanti dia akan lewat juga gitu kan, akan saat aja. Jadi jangan sampai melakukan hal yang kita sesali itu ketika kita lagi marah gitu kan. Benar. Karena kebanyakan seperti itu. Ya, jadi sebetulnya bukan pergaulannya sih yang salah, mungkin tadi keputusan atau pilihan-pilihan yang itu mungkin belum bisa dapat dilaksanakan oleh para remaja dengan baik gitu ya dok ya, karena tadi tidak diterima, tidak dicintai, belum meregulasi diri dan sebagainya gitu. Kuncinya adalah ada di orang-orang dewasa di sekitar anak itu, bukan di anak itu. Karena memang tahapan dan perkembangan remaja memang seperti itu. Iya, gitu. karena remaja bagaimanapun juga dia masih anak-anak. Dia belum punya kematangan untuk membuat keputusan yang betul-betul gitu ya. Mempertimbangkan segala dampak buruk itu. Dia on proses. Okay. Otaknya itu masih direnovasi, itu belum selesai. Oh. Ya udah jadi nih. Rumahnya, interiornya lah nih kayak rumah Mbak Selvi, di interiornya cantik banget ya. Gitu lagi. Interiornya belum jadi gitu, anak remaja gitu. Sip dok. Nah terkait dengan tadi dok, banyak banget gitu ya dari tadi masalah PTM, terus ke gizi, ke masalah mungkin bukan pergaulan yang salah ya. Apa dok tadi sebutannya? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas, dan bukan ke situ sih, karena kata dokter bergaul itu harus bebas-bebas benar gitu ya. Tapi perilakunya tadi tidak menyimpang mungkin gitu ya. Perilaku yang baik, tidak merokok dan sebagainya, circle yang baik gitu ya. Seperti itu. Nah, ada nggak sih dok pesan-pesan yang mau dokter sampaikan nih ke remaja se-Indonesia ya ini ya, ke remaja se-Indonesia gitu. Pesan-pesan dari dokter. Nomor 1, tumbuhkan dulu rasa sayang, rasa cinta ke diri sendiri. Oke. Ya, cintai dirimu.
siapa yang harus paling cinta sama diri kita adalah kita sendiri. Kalau kita mencintai diri kita, maka kita pasti akan memilih yang baik untuk kita. Makanan yang bagus, aktivitas yang baik, Circle yang baik, circle yang baik, keputusan yang baik. keputusan yang baik. Jadi modal nomor satu adalah bila kamu kesulitan menemukan cinta dari orang di sekitarmu, yuk belajar memeluk dirimu sendiri, mencintai dirimu sendiri. Mulai voice ya itu. Jangan ya. Jadi kita tanamkan ke anak-anak, ya kan? Untuk orang-orang dewasa yang ada di sekitar remaja, yuk ajarkan anak-anak kita mencintai dirinya mereka sendiri. Yang harus mereka adalah rasa cinta dan hormat pada diri mereka sendiri dulu. Mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan, disayang sama Tuhan. Jadi kita teruskan rasa cinta Tuhan itu ke diri kita sendiri dulu. Gitu. Itu yang akan melindungi dia, ya. Kalau untuk orang-orang dewasa sekitarnya, ya ayo kita tadi tuh ya memahami tugas perkembangan remaja dan bisa mengakomodasi itu, mencintai diri sendiri. Yang kedua, ikut banyak aktivitas positif. Jangan cuma sekolah doang. OSIS, pramuka, les olahraga, ikut basket, ikut bola, ikut apapun. Punya banyak kegiatan positif, otomatis akan melindungi dari banyak perilaku berisiko. Kegiatan yang positif dan circle-nya juga positif ya dok ya. Teman-teman yang positif juga ya tentunya ya. Ya, umumnya ya kalau yang ikut, misalnya anak-anak yang suka olahraga, umumnya juga makannya sehat, umumnya tidak merokok. Umumnya, betul. Ya, gitu. Dan bakal teralihkan mungkin ya dok ya. Jadi tersalurkan juga energinya, betul, yang tadinya menggebu-gebu, misalnya pengen hal-hal yang negatif, jadi juga sudah melakukan hal-hal yang positif. Apalagi kalau circle-nya positif, ketika melakukan yang mengambil keputusan yang buruk, ternyata dia nasehatin gitu kan. Biasanya kalau teman-teman remaja kan lebih senangnya dengarnya yang sebaya ya dok ya, dibanding sama yang tapi harusnya nggak begitu. Harusnya gimana dok? Harusnya tetap orang tua harus bisa anak itu menjadi ke temennya, karena mereka tidak merasa diterima orang tuanya. Berarti kita harus bikin podcast khusus orang tua. Nggak bisa bicara jujur apa adanya ke orang tua gitu. Padahal seharusnya tetap aja peran orang tua itu tidak berkurang ketika anak remaja. Justru porsinya semakin besar. Justru ketika remaja itu saya merasakan sendiri, kita harus lebih hadir buat mereka. Seharusnya. Iya. Cuma kalau sekarang kan kayaknya udah remaja, udah gede ini, mama udah masih punya anak bayi misalnya gitu ya, misalnya ya dok ya. Atau teman-teman remaja mungkin biasanya suka bilang nih, ketika saya punya klinik konseling remaja nih dok, kan biasanya konseling nih ke puskesmas gitu. Terus bilang, kenapa sih nggak cerita sama bunda sama ini? Soalnya mereka suka ada ngasih teh katanya gitu, katanya. Betul. Saya cerita, gini loh mbak, gini-gini. Enggak, zaman mama dulu, bla 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 gitu. Biasanya kayak ingat gitu. Selalu anak kita hidup di zaman yang berbeda. Punya tantangan yang berbeda. Gitu. Bukan zaman dulu gitu ya. Iya benar sih. Kan kalau dalam Islam juga mendidik anakmu sesuai zamannya gitu dok. Gitu sih. Cuman tadi ya harus kitanya yang orang dewasanya harus menerima mereka dulu, mencintai mereka dulu gitu, dan mendidik mereka gitu. Berat loh sebetulnya membesarkan anak remaja, memang episode yang paling berat. Betul. Karena biasanya itu orang tua lagi ada di puncak karir, ya kan, sibuk pekerjaannya. Iya, saya merasa tersindir. Sibuk dengan pekerjaannya, stresor lebih tinggi gitu kan, tekanan gitu ya. Kebutuhan ekonomi lagi tinggi-tingginya juga, ya, uang sekolah tinggi gitu. Iya benar-benar. Jadi orang tua itu perlu punya kemampuan meregulasi diri dulu. Emosi tadi? Iya, emosi. Orang tua juga harus punya waktu untuk mencintai dirinya sendiri dulu. Gitu. Karena kalau orang tuanya kopong, ya rasanya dituntut, dia juga nggak akan bisa perform dengan baik ke anaknya. Oh benar sih dok. Aduh, sebenarnya masih banyak sih yang pengen diskusi. Tapi benar, nanti kita sesi apa dok namanya, parenting ya. Ke orang tuanya nih gitu ya. Gen alpha. Nah, iya benar, anak saya gen alpha. Iya, anak saya juga gen alpha. Sekalian kita belajar skimming, Sigma.
Iya benar-benar. Gimana mewing sigma plus 1000 aura gitu ya. Baik. Iya teman-teman, karena waktu juga gitu ya yang membatasi untuk sesi kali ini. Tapi tenang, kita ada sesi-sesi berikutnya ya dok ya. Nanti di lain kesempatan dengan topik yang menarik juga. Tadi katanya mau membahas parenting, bagaimana mengasuh gen alpha agar mereka tetap stigma, tidak mewing dan skibidi gitu. Aduh, bahasanya udah mulai banyak ya dok ya. Beda dengan gen milenial gitu ya. Baik dokter, terima kasih sekali lagi nih. Karena waktu juga sudah sore larut banget nih gitu ya. Iya. Dokter juga ada acara lagi. Sekali lagi terima kasih banyak ya dokter. Sama-sama. Sudah mau mampir di rumah Teteh. Cantik loh rumah Teteh loh. Ada yang mau mampir? Iya, terima kasih sudah hadir ya dok, jauh-jauh gitu ya dari tempat praktek beliau ke sini. Kita ketemu lagi teman-teman semua di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Minum dulu, dokter waktunya sudah mepet sekali. Karena dokter nggak makan, saya bungkusin pokoknya mah. Luar biasa ini. Orang bikin pepek, ya kan.